aku nggak tahu ya, kadang-kadang kan zaman sekarang juga banyak tuh yang pakai bajunya jadi lumayan agak lebih, mereka melihat Ya, bahwa kalau mereka mau nyaman sama diri mereka sendiri tuh mereka kayak harus kayak bener-bener lumayan agak apa ya, memperlihat. ya lebih buka-bukaan ya jadi, Benar. dan buka-bukaannya tuh lumayan agak di-share banget di sosial media. Nah kalau kalau menurut aku nggak tahu deh ya, kalau aku pribadi sih, aku sih belum ke situ. Cuma mungkin kalau ada teman-teman lain yang merasa itu bisa membuat dia lebih Percaya diri. lebih Gimana nyaman, ya? ya aku Iya terserah kan? mereka Iya, sih iya, gitu. heeh. Ya Lebih oke, ke mereka sih you do sebenarnya. you bu gitu. Iya, heeh. Ya Kalau kamu gimana? selama nggak merugikan orang lain ya gitu kayak menurut aku juga sebenarnya nggak masalah sih gitu. Kayak lebih ke ya udah kalau emang itu yang membuat kalian nyaman dengan diri kalian, so ya udah gitu. Cuma kayak kadang juga kalau kayak ngeliat di sosial media gitu banyak perempuan yang mengekspos tubuh mereka secara berlebihan gitu, kadang aku kayak nggak bisa komen apa-apa sih gitu. Tapi would you do it? Kamu akan gitu nggak? Kalau aku pribadi sih kayaknya enggak ya, karena aku kayaknya enggak sih, Nggak ke arah sana. enggak Iya, ke aku arah juga. situ. Kalau aku juga pribadi, aku nggak ngerasa kalau aku mengukur tingkat kenyamanan diri aku terhadap Iya. bagaimana aku melihat diri aku, itu diukur dari seberapa nyaman aku posting dengan buka-bukaan gitu Buka-bukaan, kayaknya. Kok iya. malah apakah saya nyaman dengan diri saya seperti itu? Kayaknya enggak ya, Kayaknya kalau enggak ya, aku pribadi ya. Cuma kalau mhm. teman-teman ada yang merasa Iya. seperti itu, well, mungkin saja itu Mhm. ada yang berhasil kayak gitu. Kalau aku sih enggak. Kalau Enggak sih, kita kayaknya kebayaan ya, aku malah kebayaan sama kainan. iya Iya, gimana kita kita kayak kita terlalu berdua tuh kayak ngefans, persis banget kita kayak ngefans banget sama sama kain, baju baju. nasional ya. Heeh. Apalagi kamu orang Bali gitu kan, ini banyak banget kan kebayanya hampir tiap hari kali. Aku ngelihatnya perkembangannya sih pesat banget ya, dari kru gitu, terus dari produser, dari sutradara, dari semuanya juga sekarang banyak banget sutradara perempuan yang hebat-hebat di Indonesia gitu, produser-produser yang emang udah hebat banget di Indonesia gitu. You name it lah, kayak Kamila Andini, Gina Esnur, Molly Surya, terus ada Mbak Shanti, ada Fadian. Kalau aku pas aku mulai kan tahun 2000-an, Heeh. itu tuh waktu pas aku mulai yang menonjol banget cuma ada 3 orang produser perempuan, Mbak Shanti Harmain, Mira Lesmana, sama ada satu sutradara perempuan, Nen Ahnas. Dan mereka kebetulan yang tergabung di Kuldesak tahun 98 kan, jadi mereka benar-benar menandai berdirinya kembali film indie dan perfilman Indonesia, dan dilanjutkan dengan pergerakan film Indonesia tahun 2000-an sampai sekarang. Cuma yang exciting banget adalah melihat bagaimana sekarang ternyata tuh yang perempuan tuh nggak cuma yang produsernya aja kayak beberapa nama besar yang tadi aku ceritain. Sekarang tuh sampai kru udah banyak yang perempuan gitu, Iya, kayak di sound iya, ya kan, sound. ada anak sound tuh perempuan, dan Anak art itu banyak, anak art juga banyak perempuan. Dan sekarang udah lumayan sangat normal dan nyaman buat perempuan tuh kerja bareng kru yang laki-laki, dan emang jadi tim aja gitu. Dan kita senang banget ngelihat karena di kru film tuh udah mulai nggak dibedain kamu perempuan apa laki-laki, ya yang penting kerjaan kamu perform nggak, dan itu sehat banget menurut aku buat perkembangan industri. Anak kamera aja sekarang ada yang perempuan, ada yang perempuan. ada yang, wah keren deh pokoknya sekarang. Continuity, Clapper sekarang banyak banget. Dulu kan cuma kru mungkin makeup sama wardrobe yang banyak perempuannya. Sekarang semua departemen, art, sound, kamera, lighting, produksi, semuanya. Salah satu cost yang perlu diperjuangkan, isu yang tetap perlu di fight di industri film kita juga salah satunya adalah representasi. Karena Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke, perlu banget gitu loh, film Indonesia tuh lebih direpresentasikan oleh semua anak bangsa gitu loh, dari ujung sampai ujung. Jangan cuma anak ibu kota aja, jangan cuma anak Jakarta aja, karena Jakarta itu bukan Indonesia. Dan masyarakat Indonesia perlu mengenal dirinya sendiri lewat film mereka. Kalau dia cuma kenal anak Jakarta lewat film mereka, mereka pikir orang Indonesia tuh harus kayak orang Jakarta, padahal itu salah banget. Orang Indonesia ya unik banget seperti apanya, karena tergantung banget kan sama dia tuh tumbuh dan besar di latar belakang budaya sama sosial kayak apa. Kalau misalnya dia anak Palu, dia anak Gorontalo, apa dia anak Atambua gitu loh, anak-anak fak-fak, dia pasti punya karakter yang beda lagi, cara pikir yang beda lagi, cara bicara yang beda lagi.
yang bagus buat dia, yang jelek buat dia tuh apa, cita-citanya apa, dan bagaimana kita melihat sebuah karakter dalam film itu kan bikin kita juga jatuh cinta sama karakter keindonesiaan itu. Jadi kayaknya memang perlu banget deh cerita-cerita itu juga dibikin. Banyak juga yang nggak cuma ibu kota base tapi Indonesia. Jadi lebih dari manapun tuh harus ada representasinya. Sebenarnya itu sih kayaknya. Setuju. Kalau aku sih mungkin isu yang harus lebih digalakan lagi dan diperhatikan lagi mungkin safety on set kali ya. Aku setuju dengan itu. Iya kan gitu. Gimana kita merasa aman dan nyaman berada di dalam set, bagaimana kita merasa dilindungi oleh semua pihak yang ada di produksi ini gitu. Jadi gitu sih kayak pelecehan mungkin gitu, mungkin yang sesimpel kayak catcalling gitu yang bisa buat kita nggak nyaman gitu, atau enggak mungkin kayak pasang clip on mungkin ya kalau kita gitu, kayak kadang kalau kita mungkin, kalau aku lebih prefer dipasangin clip on mungkin sama yang perempuan gitu, dan sekarang tuh emang udah seperti itu dan aku happy banget gitu. Ini produksi Gadis Kretek ini sangat melindungi kita semua ya gitu, dari pemain, dari kru, semuanya dilindungi gitu. Jadi mungkin itu sih.